Selamat siang, Bapak Andre Trisaputra, Skom, Mkom. Perkenalkan, nama saya Naval Meidanaken Mahdi, NIM 20225103, kelas G. Saya akan mempresentasikan website saya. Pertama, saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu, kemudian nanti penjelasan kode. Berikut tampilan website saya yang bernama Geek and Connect. Berikut gambar pemanis, top sell produk. Berikut ada identitas saya, nomor telepon, email, ini Facebook, jika diklik akan ke halaman Facebook saya. Dan ini Instagram saya. Ini Facebook saya. Ini Instagram saya. Saya akan coba login. Berikut pada halaman katalog koleksi. Ada kumpulan sneaker, basketball shoes, shorts, sandal, jaket, bag, dan ball. Berikut contoh sneakers. Ada kumpulan sepatu. Ini sepatu basket, celana olahraga, sandal, jaket untuk olahraga, tas, dan bola basket. Saya akan mencoba mencontohkan satu untuk pembelian. Saya head to chart, maka akan muncul di sini proses to check out. Mengisikan nama, nomor telepon, email, kode pos, dan alamat. Last order to COD. Ini sudah otomatis menjumlahkan sendiri. View detail untuk melihat riwayatnya. Ini status nanti akan berubah, bisa diganti di panel admin. Saya akan login sebagai admin. Berikut kategori. Saya akan mencoba yang customer order terlebih dahulu. Ini yang status tadi bisa diupdate complete. Maka statusnya sudah selesai. Dan chart kosong. Kembali ke tabel admin. Bisa melihat order riwayat pembelian. Ini kategori yang berada di sini tadi. Bisa saya tambahkan, misal buah. Ini akan tambah, dan sini secara otomatis akan bertambah sendiri. Belum ada isinya. Ini produk yang di dalam katalog collection ini. Seperti sneaker ini, basketball shoes ini, celana olahraga, sandal, jaket, tas, dan bola. Ini masih kosong, coba saya isi terlebih dahulu. Di select kategori di buah, apel, atau bisa lain.
sehat. Ini untuk original price sebelum didiskon coba 12.000. Ini selling price setelah didiskon. Quantity add. Maka akan otomatis tertambah di sini. Jika ingin mengedit, yang diedit misal harganya saya ganti 50.000, selling price 40, that margin juga terganti. Sudah berjalan baik. Misal saya ingin mendelete produk Apple, maka di sini akan hilang. Dan jika saya mencoba mendelete kategori buah, di sini juga langsung hilang. Berikut penjelasan kodenya. Saya akan lanjut menjelaskan kode pada VS Code berikut. Pertama, footer. Kode tersebut digunakan untuk membuat sebuah navigasi footer di halaman web yang berisi tautan menuju halaman about, service, dan kontak. Ini memberikan pengguna akses mudah ke informasi penting atau fitur lainnya yang terkait dengan situs web tersebut. Berikut header.php. Kode tersebut adalah template dasar halaman web yang mencakup elemen penting seperti icon file JavaScript dan gaya CSS. Selain itu terdapat import font dan ikon melalui tautan eksternal. Template ini juga menyertakan pemanggilan sidebar PHP dan navbar PHP yang berisi kode untuk menampilkan elemen-elemen tersebut di halaman web. Berikut navbar.php. Kode tersebut merupakan bagian dari sebuah navbar Bootstrap. Saya menggunakan Bootstrap dengan input field pencarian type here. Navbar ini memiliki beberapa kelas yang menentukan gaya dan responsif. Sementara input field diberi label type here tadi ini dan diberi kelas-kelas Bootstrap untuk penampilan yang baik dan menarik. Berikut sidebar PHP. Ini merupakan elemen HTML yang digunakan untuk menunjukkan konten samping yang terkait dengan konten lainnya pada halaman. Kelas-kelas Bootstrap dan gaya inline CSS ditetapkan untuk menentukan tampilan setNav. Bagian header setNav berisi merek navbar brand. Berikut Click and Connect online shop yang mengarahkan ke halaman dashboard eksternal. Bagian menu setNav berisi item menu yang terdiri dari kategori, produk, dan order. Bagian footer setNav berisi tombol keluar. Bagian berikut ini button untuk logout keluar, mengarahkan ke halaman logout.php nanti. Lanjut pada add kategori.php.
kode berikut untuk memuat CSS Bootstrap untuk styling dan Sweet Alert untuk notifikasi. Pada button ini untuk membuat tombol add kategori di sini, add kategori yang bisa diklik. Dan pada kelas model vet ini berisi form yang memungkinkan pengguna untuk mengisi detail kategoris, kategori name, kategori tag name, kategori description, dan bisa upload image atau foto, gambar. Dan ada dua status checkbox, pertama status dan top sales. Dan ada button cancel dan save. Dan berikut merupakan kode untuk memuat JavaScript Bootstrap yang diperlukan untuk menjalankan komponen-komponen Bootstrap, termasuk model ini, model vet ini. Ini berada di bagian add kategori berikut. Lanjut di add kategori TPHP. Bagian header ini biasanya berisi kode untuk halaman web seperti halaman navigasi dan gaya umum. Ada my function TPHP ini berisi fungsi-fungsi PHP yang dapat digunakan dalam kode seperti fungsi untuk mendapatkan daftar kategori dari database. Pada bagian ini untuk membuat struktur dasar dengan menggunakan kelas-kelas Bootstrap untuk tata letak yang responsif dan menarik. Pada bagian sini sampai ke bawah, ini menggunakan metode post untuk mengirim data ke kode .php dan mendukung pengunggahan file. Berikut seperti select kategori, untuk memilih kategori dari produk daftar yang diambil dari database, meliputi produk name, produk tag name, description, upload image atau mengupload gambar, original price, dan selling price ini diskon harganya, quantity jumlah, dan ada checkboxnya status dan top sales, dan ada tombol untuk cancel dan add untuk menambahkan. Ini ada pada bagian admin panel produk. Ini untuk produknya, add kategori tersebut. Lanjut ke kategori TPHP. Ini seperti penjelasan sebelumnya tadi untuk header halaman web, seperti halaman navigasi dan gaya umum, dan untuk mendapatkan daftar kategori dari database. Dan berikut ada tambahan. File ini berisi kode untuk menambahkan kategori baru, tidak terlihat di sini jika tidak ada detail lebih lanjut. Dan pada berikut sampai ini membuat struktur tampilan daftar kategori dalam tabel seperti dalam tabel. Setiap baris dalam tabel berisi informasi tentang kategori dan ada dua opsi tindakan, edit dan delete. Ini berikut edit dan delete. Dan delete ini. Dan kategori diambil dari database menggunakan fungsi get all categories. Ini tampilannya di sini. Di kategori ID, kategori name, kategori tag name, sesuai tadi. Dan berikut
Ini kode ini menggunakan jQuery dan Swift Alert untuk menampilkan konfirmasi sebelum menghapus kategori. Jika pengguna mengonfirmasi penghapusan, permintaan ayat dikirim ke kode.php untuk menghapus kategori dari database dan halaman akan dimuat ulang setelah penghapusan berhasil. Ini untuk tampilan yang menarik juga. Dan bagian ini, script-script ini untuk mengikut sertakan file JavaScript eksternal yang mungkin digunakan untuk tata letak dan fungsionalitas halaman web. Dan ini tadi kelupaan CSS dari JavaScript. Ini dan lanjut ke kategori kode.php. Pada bagian ini untuk menginisialisasi dan mengikut sertakan file konfigurasi database dbcon.php dan fungsi-fungsi khusus myfunction.php. Pada kode ini untuk menambahkan kategori. Kode ini menangani penambahan kategori baru ke database. Data diambil dari form, gambar diunggah, dan dipindahkan ke direktori tertentu dan data disimpan ke database menggunakan prepare statement. Ini. Lanjut ke kode ini. Untuk menambahkan produk. Kode ini menangani penambahan produk baru ke database mirip dengan penambahan kategori. Kode ini untuk memperbarui kategori. Edit. Kode ini menangani pembaruan kategori yang ada di database. Jika gambar baru diunggah, gambar lama akan terhapus otomatis. Lanjut ke kode ini. Untuk menghapus kategori. Kode ini menangani penghapusan kategori dari database. Gambar terkait kategori juga dihapus dari server. Lanjut ke kode ini. Untuk memperbarui produk. Kode ini menangani pembaruan produk yang ada di database. Jika gambar baru diunggah, gambar lama juga otomatis dihapus. Sama seperti di atas. Dan untuk kode ini, untuk menghapus produk. Kode ini menangani penghapusan produk dari database. Gambar terkait produk juga dihapus dari server, sama seperti tadi. Bedanya ini di produk. Dan kode ini untuk memperbarui status pesanan. Kode ini menangani pembaruan status pesanan berdasarkan nomor pelacakan yang diberikan. Setelah pembaruan, pengguna diarahkan kembali ke halaman detail pesanan. Edit kategori PHP. Ini seperti tadi. Untuk mengimpor file header PHP yang berada di dalam direktori include. Dan ini untuk mengimpor file myfunction.php yang berada di direktori function satu tingkat di atas. Berikut cek ID kategori. Mengecek apakah ada parameter ID di dalam URL iset get ID ini atau tidak. Dan selanjutnya ambil data kategori. Mengambil data kategori berdasarkan ID
yang didapat menggunakan fungsi get by ID, fungsi ini, dan cek data kategori, mengecek apakah ada data yang ditemukan di MySQL num rows kategori ini, dan tampilan form edit kategori. Jika data ditemukan, menampilkan form untuk mengedit kategori dengan data yang sudah ada. Berikut kategori name, kategori tag name, description, upload image, current image. Ini yang checkbox status atau top sales ini. Dan ada button untuk update. Ini terletak di kategori dan edit di sini. Ada juga backnya. Dan berikut script ini sampai ini untuk jQuery document ready menunggu sampai seluruh dokumen HTML dimuat. Event klik pada button delete, menangani event klik pada tombol dengan kelas delete product btn. Ini. Konfirmasi penghapusan, menampilkan dialog konfirmasi menggunakan Suite Alert 2. Ini biar tampilan menjadi menarik. Dan AJAX request mengirim permintaan AJAX ke kode.php untuk menghapus produk. Nih. Reload halaman jika penghapusan berhasil menampilkan pesan sukses dan merefresh halaman dengan tampilan yang menarik. Lanjut ke edit product.php. Ini seperti yang tadi, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Dan berikut penjelasan form edit produk dibungkus dalam elemen div container. Halaman ini menampilkan form untuk mengedit produk yang terdiri dari ini, select kategori, dropdown untuk memilih kategori produk, dan data produk diambil dari database berdasarkan ID yang diberikan melalui parameter @get ID tersebut, dan berisikan product name, product tag name, description, upload image atau upload gambar, current image, original price, dan selling price ini diskon, dan quantity. Berikut untuk checkbox yang untuk dicentang, yaitu status dan top sales, dan ada tombol untuk update. Lanjut ke index.php. Session start untuk mulai sesi PHP untuk melacak data pengguna. Dan ini untuk pengecekan sesi dan peran. Memeriksa apakah pengguna telah masuk, out, dan apakah mereka adalah admin di role ini. Jika tidak, pengguna diarahkan ke halaman lain dengan pesan yang sesuai. Ini pesan. Lanjut ke ini. Untuk file header yang berisi dari elemen-elemen umum seperti navigasi. Dan ini bagian utama halaman yang menampilkan berbagai informasi dalam format kartu menggunakan Bootstrap untuk tata letaknya.
Dan ini lanjut. Untuk menampilkan statistik seperti pemesanan pengguna hari ini, pendapatan, dan pengikut dengan ikon dan data. Lanjut saja di sini. Untuk menyertakan file footer yang berisi elemen penutup halaman. Lanjut di order history.php. Ini bagian seperti tadi. Berikut kontainer utama, elemen HTML yang membentuk struktur utama halaman. Kontainer adalah kelas bootstrap yang memusatkan konten. Row digunakan untuk basis grid dan col MD12 menandakan kolom yang menempati seluruh lebar pada ukuran layar medium ke atas. Dan ini card adalah komponen bootstrap untuk menampilkan konten. Card header dengan background dark, backgroundnya dark, memberikan latar belakang gelap pada header, ada judul order history dan tombol back yang mengarah ke order.php. Ini tabel bootstrap ini memiliki gaya terbingkai tabel border dan bergaris. Untuk mendefinisikan header tabel dengan kolom untuk ID pesanan, pelanggan, nomor pelacakan, harga, tanggal pesanan, dan tautan untuk melihat detail. Order ID, customer, tracking number, price, order date, view ini. Ini untuk mengambil data pesanan dari database. Dan ini jika terdapat pesanan, maka setiap pesanan ditampilkan dalam baris tabel dengan detailnya. Jika tidak ada pesanan, baris tabel akan menampilkan no order yet. Ini berada di order admin panel. Ini tidak ada orderan masuk. Ini order history dan ini view detailnya. Ini bisa diupdate tadi ini. Lanjut di order.php. Berikut order.php. Ini sama seperti tadi dan kode ini langsung saja. Ini adalah tata letak halaman yang menggunakan bootstrap untuk menampilkan daftar pesanan dalam bentuk tabel. Tabel ini akan diisi dengan data pesanan yang diperoleh dari panggilan fungsi getAllOrder. Jika ada pesanan, setiap pesanan akan ditampilkan dalam baris tabel. Jika tidak ada pesanan, pesan no order yet akan ditampilkan. Maaf, yang tadi berarti yang di order history saja. Yang ini yang berada di order ini, halaman depannya. Product.php. Ada bagian ini di atas untuk add produk, buka modal. Modal berisi formulir untuk menambah produk baru. Dan ini ada produk name, produk tag name, description, upload image, original price, selling price, harga dealnya, quantity, ini untuk dicentang, checkbox, status, dan top sales. Ada juga button cancel dan add untuk menambahkannya. Ada bagian ini, tabel yang menampilkan produk dengan informasi seperti produk ID, produk name, produk tag name, image, status, quantity, edit, dan delete. Lanjut langsung ke bawah.
Ini untuk mengimpor script Bootstrap untuk fungsionalitas modal, script jQuery dan Suite Alert untuk menangani penghapusan produk dengan konfirmasi pengguna dengan tampilan yang menarik, Ayak untuk menghapus produk dan memuat ulang halaman setelah penghapusan berhasil. Pada bagian ini produk, add product di sini. Dan ini bagian edit delete-nya. Di tes.php ada bagian ini fungsi get all kategoris digunakan untuk mengambil semua kategori produk dari database. Hasilnya disimpan dalam variabel kategoris ini disimpan di sini. Dan ini untuk memastikan bahwa ada kategori yang tersedia sebelum mencoba menampilkan opsi-opsi dalam select. Fungsi MySQLi numRow ini digunakan untuk menghitung jumlah baris hasil query. Dalam hal ini, kita ingin memeriksa apakah jumlah barisnya lebih dari 0. Ini sampai ini. Jika ada kategori yang tersedia, loop for each digunakan untuk mengulangi step kategori dalam array kategoris. Setiap kategori dipresentasikan sebagai sebuah opsi dalam elemen select. Nilai dari opsi tersebut diambil dari ID kategori, sedangkan teks opsi diambil dari name kategori. Jika tidak ada kategori yang tersedia, pesan no kategori available akan ditampilkan sebagai gantinya. Lanjut di viewOrder.php. Pada foto ini menyertakan ini seperti tadi, terus memeriksa parameter tracking number dalam URL, manggil fungsi check tracking no valid untuk memverifikasi nomor tracking dan menampilkan pesan kesalahan jika nomor tracking tidak valid. Ini juga. Terus lanjut di ini sampai order detail. Ini merupakan struktur tampilan menggunakan Bootstrap, menampilkan header view order dan tombol kembali ke halaman order. Bagian ini untuk menampilkan detail pengiriman seperti nama, email, nomor telepon, alamat, dan kode pos. Ini email address, phone number, tracking number, address, zip code. Dan ini langsung ke bawah. Ini menampilkan tabel produk yang dipesan dengan gambar, nama, harga, dan kuantitas. Menampilkan jumlah total pesanan dan metode pembayaran. Metode pembayaran hanya COD. Menyediakan formulir untuk memperbarui status pesanan. To ship, to receive, complete, and cancel. Dan ada tombol button update order status. Ini nanti tinggal pilih di admin. Dan ini untuk menutup halaman dengan elemen footer. Lokasinya ada di order ini, di view detail ini. Bisa diedit ini complete dan update. Lanjut di dbcon.php. Kode tersebut mendefinisikan variabel untuk koneksi ke database MySQL dengan nama host localhost, pengguna root, password kosong, dan database connect. Kemudian menggunakan MySQLi connect yang mencoba menghubungkan ke database tersebut dan menyimpan hasil koneksi dalam variabel
Ini con, $con. Jika koneksi gagal, skrip akan berhenti dan menampilkan pesan kesalahan yang dihasilkan oleh MySQL Connect Error. Ini memastikan bahwa koneksi ke database berhasil sebelum melanjutkan eksekusi skrip lebih lanjut. Ini database-nya. Connect ini. Ada custom CSS ini untuk mengatur gaya elemen tertentu. Semua teks menggunakan font Rajdhani. Tombol dengan kelas btn outline sukses berubah menjadi hitam dengan teks putih saat di hover. Halaman dengan kelas form control dan form select memiliki border abu-abu dan padding yang nyaman. Teks dalam elemen dengan kelas PY3 berwarna abu-abu gelap memberikan tampilan yang lebih lanjut. Lanjut di custom JS ini, langsung saya intinya saja. Fungsi JavaScript myFunction mengubah tipe input dari password ke teks dan sebaliknya saat tombol ditekan, memungkinkan pengguna untuk melihat atau menyembunyikan teks yang dimasukkan. Selanjutnya, menggunakan jQuery, script ini menangani operasi pada elemen-elemen halaman saat pengguna berinteraksi. Tombol-tombol dengan kelas increment btn dan decrement btn mengatur penambahan dan pengurangan nilai pada input kuantitas produk. Tombol add to chart btn menggunakan ayak untuk menambahkan produk ke keranjang belanja. Sedangkan tombol update KTY dan delete item melakukan operasi pembaruan dan penghapusan produk dari keranjang belanja dengan respon yang sesuai dari server. Lanjut di function ini outcode.php. Pada bagian atas ini session start, memulai sesi PHP untuk melacak status pengguna. Config dbcon.php ini menyertakan file konfigurasi database. myfunction.php menyertakan file yang berisi fungsi-fungsi tambahan. Kode ini sampai ini untuk proses registrasi pengguna. Mengecek apakah tombol registrasi button diklik, mengambil data dari form registrasi dan mengamankannya dengan MySQL real escape string. Lanjut terus mengecek apakah email sudah terdaftar atau belum. Jika email belum terdaftar dan password serta konfirmasi password cocok, data pengguna baru dimasukkan ke dalam tabel user. Di tabel user ini. Jika berhasil, pengguna diarahkan ke halaman login. Jika tidak, pesan kesalahan disimpan dalam sesi dan pengguna diarahkan kembali ke halaman registrasi. Pada bagian ini, untuk proses login pengguna. Mengecek apakah tombol login btn diklik, mengambil data dari form login dan mengamankannya dengan MySQL seperti tadi, mengecek kecocokan email dan password dengan data di database. Jika cocok, sesi autentikasi dibuat dan pengguna diarahkan ke halaman yang sesuai berdasarkan perannya. Jika admin, akan ke admin panel, dan jika user biasa akan ke halaman web pembelian. Jika tidak cocok, kesalahan disimpan dalam sesi dan pengguna diarahkan kembali ke halaman login. Berikut untuk proses login admin. Proses ini serupa dengan proses login pengguna, tetapi khusus untuk login admin. Mengecek apakah tombol admin login 1 btn diklik,
atau tidak, mengecek kecocokan email dan password dengan data di database. Jika cocok, sesi autentikasi dibuat dan admin diarahkan ke dashboard admin panel tadi. Jika tidak cocok, pesan kesalahan disimpan dalam sesi dan admin diarahkan kembali ke halaman login admin. Lanjut di handle card. Pada bagian ini, seperti tadi, session start mulai sesi PHP untuk melacak status pengguna dan config db.php ini menyertakan file konfigurasi database untuk penghubungan ke database. Fungsi ini untuk mengecek apakah pengguna sudah terautentikasi dengan melihat apakah sesi out ada atau tidak. Dan ini mengecek parameter scope. Mengecek apakah parameter scope dikirim melalui POST. Scope menentukan jenis operasi yang akan dilakukan add, update, delete. Menggunakan switch untuk menangani 3 kasus operasi berbeda, add, update, dan delete. Kode ini untuk operasi penambahan item ke keranjang. Mengambil prod ID dan prod KTY ini dari form POST dan mengambil cache ID dari sesi pengguna. Menjalankan query untuk memasukkan data ke tabel card. Dan mengembalikan status 201 jika berhasil dan 500 jika gagal. Ini operasi pembaruan item di keranjang, update di keranjang. Seperti tadi, prod ID dan prod TY ini dari form post dan mengambil cache ID ini dari pengguna, sesi pengguna, dan mengecek apakah item dengan prod ID dan cache ID yang sesuai sudah ada di tabel card atau belum. Jika item ada, memperbarui kuantitasnya prod KTY di tabel card. Mengembalikan status 200 jika berhasil, 500 jika gagal, atau pesan kesalahan jika item tidak ditemukan. Something went wrong ini. Kode ini untuk operasi penghapusan item di keranjang. Card ID ini diambil dari form post dan cache ID dari sesi pengguna seperti tadi. Mengecek apakah item dengan card ID dan cache ID yang sesuai ada di tabel card atau belum. Jika item ada, menghapusnya dari tabel card, mengembalikan status 200 jika berhasil, atau pesan kesalahan jika gagal atau item tidak ditemukan. Kode ini default mengembalikan status 500 untuk setiap nilai scope yang tidak dikenali. Jika pengguna tidak terautentikasi, mengembalikan status 401 ini. Secara keseluruhan, kode ini mengatur operasi CRUD, create, read, create, update, dan delete untuk item dalam keranjang belanja pengguna yang sudah terautentikasi dengan respon yang sesuai berdasarkan keberhasilan atau kegagalan operasi tersebut. Lanjut di myfunction.php. Ini seperti tadi. Function. Fungsi ini mengambil semua data dari tabel yang diberikan. Global $count, mengakses variabel koneksi database global. $query, tampilan select all from tabel membuat query SQL untuk mengambil semua data dari tabel yang diberikan sebagai parameter. Return ini menjalankan query dan mengembalikan hasilnya. Dan ini, fungsi ini mengambil data dari tabel yang diberikan berdasarkan ID. Bagian ini
Membuat query SQL untuk mengambil data dari tabel berdasarkan ID yang diberikan sebagai parameter. Return ini seperti tadi menjalankan query dan mengambil dan mengembalikan hasilnya. Get all order. Fungsi ini mengambil semua pesanan dengan status 0 yang mungkin menandakan pesanan baru atau belum diproses. Pada bagian ini, membuat query SQL untuk mengambil semua pesanan dengan status 0. Dan ini seperti tadi, jalankan query dan mengembalikan hasilnya. Fungsi ini mengecek validitas nomor pelacakan pesanan. Pada ini, untuk membuat query SQL untuk mengecek apakah nomor pelacakan tertentu ada di tabel order atau tidak. Dan ini seperti tadi, menjalankan query dan mengembalikan hasilnya. Fungsi ini mengambil semua pesanan yang tidak memiliki status 0, yang mungkin menandakan pesanan yang sudah diproses atau diselesaikan. Kode ini untuk membuat query SQL untuk mengambil semua pesanan dengan status selain 0. Ini seperti tadi. Lanjut di place order.php. Ini seperti tadi. Tidak bisa dijelaskan. Terus sesi ini memeriksa apakah sesi out sudah di set, memastikan pengguna telah masuk atau belum. Ini untuk memeriksa apakah tombol pemesanan plus order telah diklik. Dan ini mengambil data dari formulir dan membersihkannya untuk mencegah serangan injeksi SQL. Pada bagian ini, untuk memeriksa input kosong, memeriksa apakah ada input yang kosong. Jika ada, pesan kesalahan disimpan di sesi dan pengguna dialihkan kembali ke halaman checkout. Kode ini untuk mengambil ID pelanggan dan informasi keranjang. Mengambil ID pelanggan dari sesi dan informasi produk dalam keranjang dari database. Ini untuk menghitung total harga. Menghitung total harga dari semua barang dalam keranjang. Pada kode ini untuk menyimpan informasi pesanan, membuat nomor pelacakan dan menyimpan informasi pesanan ke dalam tabel order. Pada kode ini untuk menyimpan detail barang pesanan. Jika penyimpanan pesanan berhasil, menyimpan detail tiap barang pesanan ke dalam tabel order item, memperbarui jumlah stok barang di tabel produk, menghapus barang dari keranjang belanja, dan mengatur pesan sukses di sesi dan mengarahkan pengguna ke halaman myorder.php. Kode ini, jika pengguna tidak terautentikasi, mengarahkan mereka ke halaman utama. Dan ini untuk tampilan footer halaman. Lanjut di user function.php. Ini seperti tadi. Terus kode ini
Untuk mengambil semua data dari tabel yang diberikan di mana status adalah 0, aktif, global dollar count memungkinkan pengguna variabel koneksi basis data di dalam fungsi dan ini untuk menjalankan query dan mengembalikan hasilnya seperti tadi. Pada ini untuk mengambil semua produk yang ditandai sebagai penjualan terbaik top sales 1. Untuk mengambil satu baris data dari tabel yang diberikan di mana tag name dan status adalah 0. Pada ini untuk mengambil semua produk dari kategori yang diberikan kategori ID yang berstatus 0 aktif. Pada ini untuk mengambil data dari tabel yang diberikan di mana ID sesuai dan status adalah 0. Pada ini untuk mengambil semua item dari keranjang belanja pelanggan yang sedang login as ID dari sesi bergabung dengan tabel produk untuk mendapatkan informasi produk yang lebih lengkap. Kode ini untuk mengambil semua pesanan dari pelanggan yang sedang login, as ID dari sesi, dan mengurutkannya berdasarkan ID secara menurun. Dan terakhir ini, untuk memeriksa apakah nomor pelacakan tracking no valid untuk pelanggan yang sedang login atau tidak dari sesi as ID. Fungsi-fungsi ini memungkinkan berbagai operasi pengambilan data dari basis data berdasarkan kondisi tertentu dan menggunakan variabel sesi untuk mengidentifikasi pelanggan yang sedang login. Dan ini image, ini produk-produk, gambar-gambar produk dan tampilannya. Berikut dari bootstrap CSS-nya, dan ini juga. Lanjut di footer.php. Ada ini untuk mengimpor pustaka jQuery versi 3.6.1 dari folder lokal. Dan bawahnya ini untuk mengimpor popper.js versi 2.11.6 dari CDN. Bawahnya lagi untuk mengimpor pustaka JavaScript Bootstrap versi 5.2.2 dari CDN. Bawahnya untuk mengimpor file JavaScript custom.js dari folder design. Bawahnya ini untuk mengimpor pustaka awal carousel dari folder lokal user panel. Dan ini untuk mengimpor pustaka awal carousel dari folder lokal juga. Untuk mengimpor pustaka Alertify JS versi 1.13.1 dari JDN. Maaf, ini yang tadi. Dan berikut kode JavaScript untuk menampilkan notifikasi.
Konfigurasi Alertify mengatur posisi notifikasi Alertify di sudut kanan atas dengan Alertify set notifier position top right. Notifikasi berdasarkan sesi PHP mengecek apakah ada pesan di dalam session message. Jika ada, menampilkan pesan tersebut menggunakan Alertify sukses. Setelah menampilkan pesan, menghapus pesan dari sesi unset session message. Lanjut di header.php. Pada bagian ini, untuk mengimpor pustaka Bootstrap versi 5.2.2 dari CDN untuk membuat antarmuka yang responsif dan menarik. Bawahnya ini untuk mengimpor file CSS custom dari folder desain. Dan ini untuk mengimpor pustaka all carousel untuk membuat carousel yang responsif. Pada bagian ini untuk mengimpor dua versi pustaka ikon font Awesome dari CDN untuk menggunakan berbagai icon. Ini judul halaman, connect online shop. Pada bagian ini untuk mengimpor dua font, keluarga font, Poppins dan Rajdhani dari Google Font untuk digunakan di halaman web. Pada bagian ini untuk mengimpor CSS untuk pustaka Alertify JS dan tema Bootstrap untuk menampilkan notifikasi dan dialog. Ini untuk file PHP navbar PHP dari folder user panel include yang kemungkinan berisi navigasi atau elemen lain yang akan digunakan di halaman ini. Fungsi keseluruhannya, kode ini mengimpor berbagai pustaka CSS eksternal untuk membuat halaman web yang modern dan responsif dan menarik. Ini juga menggunakan PHP untuk menyertakan navigasi atau elemen lain secara dinamis dengan kombinasi pustaka seperti Bootstrap, Font Awesome, Google Font, dan Alertify. Halaman ini diatur untuk memiliki tampilan yang profesional dan responsif. Lanjut di navbar.php. Bagian ini untuk mendefinisikan gaya seluruh halaman web dengan font Rajdhani. Di bagian ini untuk navbar. Menggunakan kelas Bootstrap navbar expand lg ini untuk membuat navbar yang responsif dan tetap berada di atas halaman ketika di scroll. Ini kelas container. Ini gambar yang mengarahkan ke admin logo 1.php. Toggler button. Tombol untuk menampilkan atau menyembunyikan menu pada tampilan mobile. Navbar collapse. Kontainer yang menampung item-item navbar yang bisa diperluas atau disembunyikan. Nav item. Item-item seperti home, katalog collection, dan card. Ini. Dan card. PHP session check. Mengecek apakah pengguna sudah login dengan menggunakan sesi PHP atau belum. Jika pengguna sudah login, kode ini
maka akan menampilkan nama pengguna dan menu dropdown dengan opsi logout. Jika pengguna belum login, akan menampilkan link untuk login dan membuat akun. Ini tadi buttonnya, dan ini create akunnya. Bawah ini untuk efek hover di item navbar, mengubah background menjadi warna merah tua dan teks menjadi putih. Lanjut di slider.php. Ini menggunakan Bootstrap 5. ID ini untuk identifier unik carousel. Kelas carousel slide menggunakan kelas Bootstrap untuk mengaktifkan fitur carousel. Dan ini menentukan bahwa carousel ini akan berjalan secara otomatis. Di bagian ini, 3 tombol indikator yang menunjukkan posisi slide saat ini dan memungkinkan pengguna untuk melompat ke slide tertentu. Database target menunjukkan target carousel yang akan dikontrol. Kalau yang ini menentukan indeks slide dimulai dari 0. Dan kelas aktif menandakan slide yang saat ini aktif. Ini untuk inner slide aktif. Untuk 3 item slide masing-masing dengan gambar mengendalikan slide pertama yang aktif saat pertama kali halaman dimuat. Carousel item. Untuk ini gaya Bootstrap untuk membuat gambar menyesuaikan dengan lebar slide, block elemen, dan width 100%. Height-nya ini 400 px. Menetapkan tinggi gambar. Dan ini tombol untuk mengontrol perpindahan antar slide. Tombol ini dan Control Next. Kelas Bootstrap untuk gaya tombol. Ini untuk next. Dan ini untuk kembali. Kesimpulan dari slider PHP ini, untuk membuat carousel dengan 3 gambar yang bisa otomatis berganti dan juga bisa dikendalikan oleh pengguna menggunakan tombol atau indikator. Fitur ini digunakan di halaman depan situs web saya untuk menampilkan beberapa gambar atau konten secara bergantian. Berikut contohnya. Ini kalau saya biarkan nanti otomatis ke slide sendiri. Bisa manual juga, ada 3 gambar. Lanjut di admin login 1.php. Lanjut di admin login 1.php. Ini title kick and connect online shop, dan ini untuk nyambungkan ke bootstrapnya. Dan bagian ini untuk mengatur tinggi elemen menjadi 1000 px,
menggunakan warna latar belakang ini 19 19 19 dan gambar IMG admin background PNG disimpan di dua ini. Memposisikan elemen relatif terhadap elemen induknya. Nah, ini menentukan lebar maksimum 320 px dan lebar 90% dari elemen induknya. Mengatur warna latar belakang ini 1E2833 dan memberi padding 40 px, membulatkan sudut dengan radius 4 px, memposisikan form di tengah halaman menggunakan translate ini, dan position absolute, memberikan warna teks putih dan bayangan pada kotak. Kode ini untuk menyelaraskan teks ke tengah dan memberikan padding atas dan bawah, mengatur ukuran font menjadi 100 px dan warna teks biru. Kode ini untuk menyembunyikan latar belakang dan batas input, menambahkan garis bawah dengan warna ini, kode ini, menonaktifkan bayangan dan outline serta mewarisi warna teks dari elemen induknya. Kode ini mengatur latar belakang tombol menjadi biru tua dan menghilangkan border. Membulatkan sudut dengan radius 4 px dan memberi padding 11 px, menghilangkan bayangan teks dan outline. Memberikan margin atas 26 px untuk jarak antar elemen. Ini untuk buttonnya agar ketika diklik menyala. Lalu ini untuk menampilkan elemen sebagai blok dan menyelaraskan teks ke tengah, mengatur ukuran font 12 px, warna abu-abu dan sedikit transparan, menghilangkan dekorasi teks. Pada ini saat pengguna mengarahkan mouse atau menekan tautan forgot, opasitas berubah menjadi 1, membuat teks lebih terlihat seperti ini. Menghilangkan dekorasi teks garis bawah saat dalam keadaan hover atau aktif. Pada ini transformasi saat tombol button primary ditekan, tombol tersebut akan sedikit bergeser ke bawah sebanyak 1 px, memberikan efek menekan yang lebih nyata. Pada ini form action mengarahkan data yang diinput ke function outcode PHP menggunakan metode post. Elemen center menyelaraskan teks welcome admin ke tengah center. Elemen H2 mengandung teks login form dengan kelas SR only, yang berarti teks ini hanya akan terbaca oleh pembaca layar untuk aksesibilitas. Ikon kunci ditampilkan menggunakan ini yang nulis outline dan ya ini, terus input email tempat pengguna memasukkan email, dan password untuk memasukkan password, dan untuk tombol login ada di sini. Ini tautan lupa password, tautan placeholder yang bisa digunakan untuk fitur lupa password. Ada script ini memuat pustaka jQuery versi
3.2.1 yang memudahkan manipulasi DOM, event handling, dan animasi. Ini Bootstrap, membuat pustaka Bootstrap versi 4.1.3, 4.1.3 untuk interaktif. Lanjut di Authenticate PHP. Ini website ini untuk memeriksa apakah sesi out tidak ada. Ini biasanya berarti pengguna belum login. Dan untuk ini, jika pengguna belum login, sebuah pesan disimpan dalam sesi untuk memberikan notifikasi kepada pengguna bahwa mereka harus login. Header ini mengarahkan pengguna ke halaman login.php untuk melakukan redirect. Kode ini memastikan bahwa pengguna yang belum terautentikasi diarahkan ke halaman login dan diberi pesan. Lanjut ke card.php. Ini seperti yang tadi, tapi ada tambahan slider.php ini. Ini jika diaktifkan akan menyertakan slider yang mungkin menampilkan gambar promosi atau informasi penting. Ini seperti biasa pada HTML. Ini katalog collection judul. Buat breadcrumb navigasi dengan latar belakang kuning, big warning ini bisa diganti. Sini info atau apa nanti berubah warna, dan teks putih. Ini memberitahu pengguna posisi mereka dalam situs web. Ini untuk font Rajdhani ke semua elemen dalam halaman. Ini sampai bawah. Konten katalog. Di flash ini kontainer utama dengan padding vertikal untuk menampilkan katalog. Get all aktif ini memanggil fungsi untuk mengambil semua kategori aktif dari database. Ini memeriksa apakah ada kategori yang tersedia atau tidak. Dan ini untuk loop iterasi melalui setiap kategori dan menampilkannya dalam kartu card dengan gambar dan nama. Setiap kategori ditautkan ke halaman produk dengan parameter kategori. Menampilkan pesan no data available di sini jika tidak ada kategori yang ditemukan. Ini footer seperti yang tadi. Ini ada di bagian sini, or catalog collection. Di sini. Benar, di sini. Lanjut di checkout.php. Ini yang seperti yang sudah tambah ini bisa opsional. Ini navigasi halaman. Membuat breadcrumb navigasi dengan latar belakang kuning, big warning ini, dan teks putih. Ini memberikan jalur navigasi kepada pengguna mengenai halaman yang sedang diakses. Ini sampai poll ini. Untuk formulir pemesanan. Ini, kode ini. Untuk formulir untuk menangani pemesanan yang dikirim ke place order.php. Di flash ini, kolom untuk memasukkan detail pengguna seperti nama, name, email, phone number, zip code, dan address.
pada di flash ini call MD5. Kolom untuk menampilkan detail pesanan termasuk nama produk, harga, dan quantity. Ini untuk menampilkan total harga ini dan tombol untuk menyelesaikan pemesanan menggunakan metode pembayaran COD, cash on delivery. Berikut saya contohkan, misal coba ini card proses otomatis menjumlahkan sendiri, diisi terlebih dahulu. Maka akan muncul di sini. Lanjut di index.php. Ini seperti yang tadi udah. Ini style, ini CSS untuk style. Bisa langsung saya singkat. Font umum Rajani untuk seluruh dokumen. Sini. Underline elemen garis bawah berwarna merah gelap dengan sudut melengkung. Terus background F2 F2 F2. Latar belakang berwarna abu-abu terang. Kodenya F2 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 tadi itu. Dan gaya footer dengan latar belakang hitam dan teks putih serta pengaturan untuk elemen lainnya. Ini untuk produk penjualan teratas, top sell. Menampilkan penjualan teratas menggunakan carousel. Pada div class all carousel, all time menggunakan plugin all carousel untuk menampilkan produk dalam format carousel. Get all top sales. Ini yang tadi, get all top sales. Fungsi untuk mendapatkan data produk terlaris dari database. Ini bagian about. Ini memberikan informasi tentang web saya dan ada filosofinya ini. Ini untuk bagian informasi tentang toko, termasuk link ke media sosial saya yang sudah saya demonstrasikan pada awal video. Informasi kontak, nomor WhatsApp saya, dan alamat email saya. Ini untuk menampilkan link cipta di bawah. Pada bagian ini, script JavaScript untuk all carousel. Untuk menginisialisasi all carousel dengan pengaturan untuk looping, margin antar item, dan tampilan responsif berdasarkan lebar layar. Ada di sini. Ini yang about us tadi, terus ini ada kata-kata. Ini top sales. Jualan teratas. Bisa kita klik juga langsung ke halaman sepatunya. Ini yang identitas saya, Facebook. Dan Instagram saya. Ini alamat saya dan ini nomor WhatsApp, alamat email.
Berikut login.php. Pada bagian ini, untuk inisialisasi sesi dan pengecekan autentikasi. Session start mulai sesi PHP ini diperlukan untuk menggunakan variabel sesi. If reset ini seperti yang sudah tadi, memeriksa apakah sesi autentikasi out sudah diatur. Jika iya, pengguna dianggap sudah login. Ini untuk menetapkan pesan sesi untuk memberikan pemberitahuan bahwa pengguna sudah login. Dan header ini mengarahkan pengguna ke halaman index.php. Ini menghentikan eksekusi script. Ini untuk menyertakan file header PHP untuk menampilkan header halaman. Ini untuk penyertaan file CSS dari font awesome untuk icon dan penyertaan file JavaScript custom JS untuk fungsi-fungsi khusus yang mungkin diperlukan. Ini struktur bodinya dan konten formulir login. Sampai bawah. Ini body backgroundnya ada ini gambarnya di belakang login. Terus ini menggunakan Bootstrap untuk tata letak responsif dengan kolom yang terpusat. Memeriksa apakah ada pesan dalam sesi. Jika ada, menampilkannya sebagai alert. Formulir login dengan dua input utama, email dan password, serta checkbox untuk menampilkan password. Dan ini ada tombol button sign in, sudah. Ini formulir diarahkan ke function out code ini. Salah. Di atas. Out code di atas dengan menggunakan post. Ini berada di bagian, coba saya logout terlebih dahulu, login. Ini backgroundnya tadi, coba login terlebih dahulu. Ini show password, skin, dan ini untuk logout. Untuk logout PHP ini langsung saya jadikan satu. Mulai sesi dengan session start. Kemudian memeriksa apakah variabel sesi session out sudah di-set atau belum. Jika sudah, maka variabel session out dan session out user di-unset untuk keluar dari sesi login. Selanjutnya pesan logout successful disimpan di message sini untuk memberikan konfirmasi bahwa logout berhasil. Akhirnya pengguna diarahkan kembali ke halaman indeks PHP, halaman utama, menggunakan header redirect dengan header location index.php ini. Ini langsung di sini. Lanjut di myorder.php. Ini seperti biasa, yang sudah. Terus ini untuk menampilkan bar navigasi dengan latar belakang kuning yang bg warning itu untuk menyesuaikan warna, dan daftar tautan ke halaman utama home, checkout, dan my order. Lanjut di ini tabel pesanan, ada untuk tabel pesanan. Tabel yang menampilkan total pesanan yang didapatkan dari fungsi get order. Fungsi get order. Setiap baris tabel
menampilkan ID pesanan, order ID, tracking number, price, order date, and view. Jika ada pesanan yang ditemukan di sini, maka setiap pesanan ditampilkan dalam baris tabel dengan tautan untuk melihat detail pesanan. Jika tidak ada pesanan, maka pesan no order yet akan tampil. Ini seperti yang sudah juga. Kita akan lihatkan di dulu. Di sini, my order. Order ID, tracking number, price, order date, dan view. Ada produk PHP, ini seperti tadi. Bagian ini, memeriksa parameter kategori. Untuk memanggil fungsi mendapatkan data kategori berdasarkan tag name. Ada ini, seperti ini. Untuk mengambil data kategori sebagai array. Sampai ini untuk menampilkan breadcrumb untuk navigasi termasuk nama kategori yang dipilih. Ini ada home dan catalog collection. Ini untuk mengatur font keseluruhan halaman menggunakan font Rajdhani. Ini sampai selesai. Untuk mengambil dan menampilkan produk berdasarkan kategori yang dipilih. Menggunakan loop untuk menampilkan setiap produk dalam format kartu. Kotak-kotak itu. Ini untuk penanganan kesalahan. Menampilkan pesan kesalahan jika data kategori tidak ditemukan atau parameter kategori tidak ada di URL. Saya akan tunjukkan. Nah, ini sini. Ini yang dimaksud kartu kotak gini. Ini. Dan ini. Lanjut di product view.php. Di bagian atas ini. Function. Untuk menyertakan file yang berisi fungsi-fungsi yang digunakan dalam halaman. Dan yang ini untuk menyertakan file header yang berisi elemen seperti navigasi dan metadata. Ini untuk memeriksa parameter produk. Memeriksa apakah parameter produk ada di URL atau tidak. Terus fungsi getName aktif ini untuk memanggil fungsi untuk mendapatkan data produk berdasarkan tag name. Dan untuk produk ini untuk mengambil data produk sebagai array. Bagian ini. Lanjut bawah ini sampai ini untuk menampilkan breadcrumb dan gambar produk. Untuk menampilkan breadcrumb untuk navigasi termasuk nama produk. Menampilkan gambar produk. Sini. Tampilkan. Ini untuk detail produk. Untuk menampilkan label top sales jika produk termasuk dalam penjualan terlaris atau teratas. Dan menampilkan nama, harga jual, dan harga asli produk dengan harga asli dicoret. Atau harga diskon yang dipilih untuk penjumlahan nanti.
Ini untuk pengaturan kuantitas dan tombol aksi. Untuk menyediakan kontrol, menambah atau mengurangi jumlah produk yang ingin dibeli. Menyediakan tombol untuk menambahkan produk ke keranjang belanja dan wishlist. Ini button-button ini. Ini untuk add to cart dan ini untuk add to wishlist. Ada bagian ini, sisa ini. Untuk pilihan ukuran dan deskripsi produk. Menyediakan drop down untuk memilih ukuran produk ini 40, 41 dan sampai XL ini. Dan menampilkan deskripsi produk. Ini memanggil dari description. Ini untuk menampilkan pesan kesalahan jika produk tidak ditemukan atau jika parameter produk tidak ada di URL. Ini untuk footer dan script. Ini footer seperti biasanya. Yang mungkin berisi informasi hak cipta dan link navigasi tambahan. Dan ini untuk logika pengiriman data. Ini berada di sini. Bagian ini add to chart, add to wishlist, select sash, dan product description. Ini termasuk top sales ada di sini. Ini harga asli didiskon menjadi harga ini terakhir. Lanjut di registration.php. Session start ini pada ini. Session start untuk mulai sesi PHP untuk menyimpan data pengguna selama kunjungan mereka. Yang bawahnya user panel include header PHP untuk menyertakan file header yang berisi elemen seperti navigasi dan metadata. Ini untuk CSS style-nya. Font awesome digunakan untuk icon di formulir dan mengubah tampilan tombol saat di hover dan mengatur lebar tombol. Ini untuk tampilan latar belakang dan kontainer formulir. Backgroundnya NBA sama seperti login. Ini nama filenya untuk mengatur gambar latar belakangnya dan kontainer untuk menyusun formulir di tengah halaman. Ini untuk memunculkan pesan. Menampilkan pesan dari sesi jika ada, biasanya setelah tindakan pengguna seperti pendaftaran baru muncul. Ini sampai selesai. Untuk formulir pendaftarannya. Formulir pendaftaran pengguna dengan input untuk name, phone number, email address, password, confirm password, dan ada tombol submit untuk create, untuk membuat. Ini seperti tadi. Ini contohnya di create account. Nah, ini backgroundnya sama login ini. Dan ini name, phone number, email address, password, confirm password, dan ini hovernya. Lanjut di view order.php. Sini ada untuk masukkan file header PHP yang biasanya berisi HTML. Dan ini untuk memastikan file fungsi PHP untuk memproses data pengguna. Dan authenticate PHP, masukkan file yang berisi mekanisme autentikasi pengguna. Pada bagian ini, reset
tracking number untuk memeriksa apakah tracking number ada dalam URL atau tidak. Tracking no. Ini untuk mengambil nomor pelacakan dari URL. Checking ini untuk memanggil fungsi memeriksa validitas nomor pelacakan. SQL untuk memanggil fungsi salah. Yang ini untuk jika tidak ada data yang ditemukan, maka akan menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan eksekusi. Bagian ini untuk mengambil data pesanan dari hasil query sebagai array asosiatif. Pada ini untuk tampilan header navigasi, menampilkan navigasi breadcrumb dengan tautan ke halaman beranda, halaman home, my order, and view order, dan halaman tampilan pesanan saat ini. View order ini. Div ini di skip dulu sampai order detail. Untuk menampilkan kartu berisi detail pesanan dan detail pengiriman yang diambil dari database. Tampilan rincian pesan. Pada kode ini sampai ini. Untuk menampilkan rincian pengiriman seperti name, email address, phone number, tracking number, address, zip code, dan menampilkan rincian pesanan termasuk produk harga dan quantity, product, price, dan quantity. Lanjut di sini. Kas ID ini. Sampai PHP. Untuk menjalankan query, mendapatkan detail item pesanan berdasarkan nomor pelacakan dan ID pelanggan. Menampilkan setiap item pesanan dalam bentuk baris tabel termasuk gambar produk, nama, harga, dan quantity. Dan berikut ini sampai selesai ini. Untuk menampilkan jumlah total pesanan, metode pembayaran, dan status pesanan to ship, to receive, complete, atau cancel. Ini seperti tadi sebagai footer, elemen penutup. Kode ini mengolah tampilan detail pesanan pelanggan dengan validasi nomor pelacakan, mengambil data dari database, dan menampilkannya dengan tata letak yang responsif. Berikut lokasinya. Di card, bentar login dulu. Letaknya di sini. Di view detail, ini ada statusnya, name, email address, phone number, tracking number, address, zip code. Ini yang diupdate melalui admin panel, dan ini sudah terjumlah secara otomatis. Ini price, quantity, dan produknya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.